aku flashback ke awal belajar epidemiologi, jujur, aku sempat mikir ini cuma matkul yang penuh angka, grafik, dan statistik tentang penyakit. Tapi, makin aku belajar, aku mulai sadar kalau epidemiologi ternyata jauh lebih luas dari itu. Epidemiologi ngajarin kita untuk melihat kesehatan bukan dari satu orang, tapi dari pola masyarakat. Dari situ aku mulai ngerti, ternyata penyakit dan hambatan aktivitas itu nggak akan terjadi secara acak. Selalu ada penyebab, ada pola, dan ada faktor yang bisa diprediksi. Yang paling nempel buat aku adalah 3 komponen epidemiologi, yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan. Frekuensi bikin kita ngerti seberapa besar masalah kesehatan di suatu kelompok. Distribusi juga menjawab siapa yang terdampak, di mana, dan kapan. Dan determinan bikin kita mikir, apakah penyebabnya dari faktor biologis, lingkungan, gaya hidup, ataupun sosial. Dan makin aku pelajari, aku makin sadar kalau epidemiologi bukan teori semata. Tapi epidemiologi itu dasar untuk memahami masalah kesehatan secara luas dan terstruktur. Dari angka dan pola itulah kita bisa menentukan masalah mana yang paling perlu diintervensi dahulu. Disinilah epidemiologi mulai terasa sangat berkaitan dengan terapi okupasi. Karena kalau data menunjukkan, misalnya pekerja kantoran banyak mengalami low back pain, kita bisa analisis faktor risikonya. Apakah duduk lama, ergonomi buruk, stres kerja, ataupun kurang aktivitas fisik. Dari situ, intervensi yang kita buat jadi lebih tepat, seperti edukasi postur, modifikasi lingkungan kerja, sampai kebijakan microbreak. Inilah yang disebut dengan evidence-based practice. Yang paling mengubah sudut pandang aku adalah epidemiologi itu ternyata bikin aku lebih peka sebagai calon terapis. Misalnya, nanti aku bertemu klien pasca stroke, aku nggak cuma fokus ke fungsi fisiknya aja, tapi aku juga bakal mikir tentang nilai-nilai hidupnya, lingkungan di rumahnya, aktivitas bermakna yang ingin dia lakukan, dan harapan hidupnya. Karena itu semua berkaitan dengan model PEO.